Instagram ah. Nah, apa nih? Astagfirullahaladzim. Tega banget ya. Ini sih pasti sakit hati orangnya. Kok bisa dia komen kayak gini ya? Salah fisik lagi. Ampun, soal ini baper banget. Jangankan dia, aku aja baper liatnya. Tega banget. Hai teman-teman, assalamualaikum. Maaf ya, aku lagi sibuk liatin Instagram nih. Ada sebuah postingan dan ini viral banget. Aku tadi baca komennya jahat banget. Masa orang-orang pada komentarin fisiknya, katanya fisikku jelek lah, buruk lah, hitam, dekil, gendut. Jahat banget kan? Oh iya, aku jadi kelupaan. Aku tuh hari ini jadwalnya untuk nyapa kalian ya di YouTube-nya Hawa Community. Ya teman-teman, karena tadi aku udah lihat postingan nih di Instagram tentang body shaming, gimana kalau kita sekarang ngebahas tentang itu aja? Setuju nggak? Setuju ya? Karena aku ngerasa kita itu perlu untuk menyuarakan ini teman-teman. Kita perlu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain. Kenapa sih kita nggak boleh melakukan body shaming? Oke, tapi sebelum itu aku mau simpen HP aku dulu ya. Sebentar. Oke, teman-teman, pernah nggak sih dalam hidup ini, entah kemarin, entah saat ini, kita itu komenin masalah fisik sama seseorang? Atau mungkin jangan-jangan kita yang ngomenin masalah fisik seseorang? Entah kita bilang, kamu kok gendutan sih? Kok kamu kurus banget sih, kayak nggak pernah dikasih makan? Kok kulit kamu hitam ya? Kalau dia sih putih, kamu hitam banget sekarang, misalkan. Nah teman-teman, mungkin menurut kita atau sebagian dari kita mengatakan itu dengan maksud bercanda. Tapi kita pernah mikir gak sih gimana perasaan orang yang digituin, gimana hati mereka, gimana sakitnya mereka, gimana mereka tuh menutupi rasa sakit hati mereka dengan senyuman mereka, dengan tawa mereka. Pernah gak sih kita berpikir sampai sejauh itu? Mungkin maksud kita cuma bercanda, atau mungkin maksud kita adalah basa-basi doang biar ada topik, biar enggak canggung. Tapi ternyata itu nggak cocok banget loh untuk cuman sekedar basa-basi kita sampai ngomenin fisik seseorang, apalagi komennya itu cenderung ke hal yang negatif. Itu bikin mereka nggak percaya diri, sampai akhirnya mereka ngerasa nggak puas dengan apa yang mereka miliki, mereka nggak puas dengan bentuk fisik yang udah Allah titipkan kepada mereka. Dan itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Hal itu bisa terjadi secara langsung ketika kita mungkin baru ketemu dengan seseorang yang udah lama nggak kita temuin. Dan ternyata hal itu pun terjadi di sosial media. Bahkan kalau misalnya kita bahas tentang sosial media, di sana tuh lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Sehingga kayaknya komen-komen kayak gitu tuh nggak ada rasa malu lagi gitu. Orang yang komen tuh nggak ada rasa malu lagi untuk mengkomentari kehidupan orang lain dan fisik seseorang. Tapi pernah nggak sih kita berpikir, yang pertama, kita bisa bikin dia itu depresi. Kita nggak pengen kan seseorang itu jadi depresi. Karena apa? Karena ulah kita, karena perkataan kita, karena julitan kita. Kedua, pasti cenderung mereka itu adalah orang-orang yang kesepian. Karena apa? Mereka tuh enggan untuk berbaur sama yang lain karena mereka ngerasa insecure banget dengan tubuh mereka, dengan kekurangan mereka itu. Sehingga kayaknya mereka nggak ada rasa percaya diri untuk bisa bergabung sama orang-orang di luar sana. Mereka itu sulit untuk menjalin relasi. Karena apa? Ketika mereka ketemu sama orang baru lagi, ketemu lagi sama orang yang lain, mereka ngerasa bahwa kayaknya mereka ketika pertama kali ketemu sama aku tuh yang di komen itu adalah fisik aku. Dan yang paling parahnya lagi, mereka bakal mengalami yang namanya gangguan psikomatis. Contohnya itu adalah pusing, sakit kepala, mual. Dampaknya parah banget ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain,
Karena bisa jadi kaum yang diperolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Nah teman-teman, dari ayat ini kita belajar bahwa seorang muslim yang baik tidak pernah melakukan atau merendahkan fisik seseorang. Karena apa? Bisa jadi yang kita olok-olok itu lebih baik. Bisa jadi mereka tuh jauh lebih baik, mereka jauh lebih soleh, mereka jauh lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan kita gitu. Dan lagi kita sama-sama tahu bahwa fisik kita itu tuh buatannya Allah. Allah itu yang menciptakan. Kok berani-beraninya ya kita sebagai yang diciptakan, yang gak bisa apa-apa ini mengomentari pencipta kita, menganggap bahwa ya Allah ciptaan engkau mah buruk, ciptaan engkau mah cacat, gak sempurna gitu. Beranikah kita ngomong langsung ke Allah kayak gitu? Enggak kan? Tapi ternyata secara tidak langsung kita telah melakukan itu. Dengan cara apa? Mengomentari fisik orang-orang, menganggap bahwa fisik mereka buruk, menganggap bahwa kamu tuh jelek kalau seperti ini gitu. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama kontrol lisan kita. Jangan sampai dari mulut kita, dari diri kita itu tuh keluar kata-kata yang gak baik. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain dan kita harus bisa mensyukuri fisik kita kayak fisik orang lain kayak teman-teman. Keimanan seseorang, akhlak seseorang tercermin dari apa yang dia katakan. Seorang muslim yang baik akan menjaga tutur katanya. Seorang muslim yang baik akan mengontrol apa sih yang baiknya keluar dari mulut saya, apa sih yang sebaiknya saya tahan, dan apa yang sebaiknya saya hindari. Ketika kita ingin memandang seseorang, jangan lihat fisiknya. Dan ketika memang pada saat itu rasanya kayak gatal banget nih teman-teman, aku tuh pengen komentar, tahan. Bisa jadi itu godaan yang akan menguji kualitas diri kita juga ya. Kita harus bisa memandang seseorang itu dengan positif. Kita harus bisa memandang seseorang itu ya jangan lihat dari fisiknya, tapi dari akhlaknya, dari kepribadiannya, dari hal positif yang dia miliki. Emang kenapa kalau seseorang gendut? Emang kenapa kalau seseorang itu kulitnya gelap? Emang kenapa seseorang itu kalau mungkin rambutnya itu nggak lurus? Emang salah? Bentuk fisik itu memang bentuk terbaik yang Allah titipkan kepada dia. Dan kita jangan sampai sok tahu, kita jangan sampai sok-sokan menilai orang dan menganggap bahwa itu tuh buruk. Kita nggak tahu apa sih hikmah yang akan Allah tanamkan dalam diri dia ketika dia dikasih fisik yang seperti itu. Bisa jadi ketika kita semua nih, bukan cuma orang lain tapi diri aku sendiri gitu ya, ketika mungkin kita dikasih fisik yang lebih dari yang saat ini Allah titipkan, kita menjadi orang yang sombong sampai akan menjauhkan diri kita kepada Allah gitu. Jadi syukuri apa yang udah Allah kasih ke kita, dan kita tidak boleh merendahkan orang lain dengan melakukan body shaming, menganggap bahwa fisiknya itu buruk. Oke teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita kendalikan lisan kita dan stop body shaming. Oke, sekian aja sharing santai aku kali ini. Be happy and stay connect with Quran. Hawa Community, Togetherness is our strength.